Anda masih bersama kami dalam Visip on This Week edisi 22 September 2023. Kehidupan mahasiswa adalah sebuah kesempatan panjang di mana kita dapat mengeksplorasi banyak hal tanpa batas. Waktu dan energi yang dialokasikan untuk sibuk berkegiatan seringkali menyita waktu dan tak jarang membuat kita abai dalam memelihara kondisi kesehatan tubuh. Pola makan yang tidak teratur, jadwal tidur yang berantakan, serta kurangnya aktivitas olahraga dapat menimbun berbagai penyakit dalam tubuh. Berikutlah kami rangkum berbagai tanggapan mahasiswa Visip Unsud mengenai isu kesehatan serta beberapa tips untuk menjaga kondisi tubuh bagi mahasiswa. Berikut liputannya. Sobat Visip, dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, kita diharapkan untuk bisa aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan perkuliahan dan pengembangan diri. Namun, maraknya kasus kesehatan yang menerpa mahasiswa dapat menjadi refleksi bagi kita. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa tentang gaya hidup mereka berkaitan dengan kondisi kesehatan tubuh? Berikut liputan selengkapnya. Membangun pola hidup sehat membutuhkan kedisiplinan dan konsistensi. Karena kita perlu mengatur jadwal dengan baik, dimulai dari bangun di pagi hari hingga tidur malam. Meskipun dunia perkuliahan menyita waktu, baiknya mahasiswa tetap menjaga jam tidur dan mengurangi kebiasaan begadang. Variatif ya, tapi rata-ratanya itu 6 sampai 7 jam aja. Terus kalau misalkan begadang itu tergantung sih, kalau misalkan lagi ada tugas yang banyak ya kemungkinan begadang kayak jam 2, jam 3 itu mungkin baru tidur. Jam 9-an kalau nggak jam setengah 10. Paling telat begadang tuh ya bisa aja jam 10 atau jam 11, mungkin karena tugas atau mungkin ya gabut aja gitu. Jadi ya itu sih. Jadi kadang-kadang aja begadangnya. Padatnya aktivitas menuntut kita untuk bisa lebih ketat dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Dalam upaya menjaga pola hidup sehat, masih ada mahasiswa yang belum memperhatikan gizi dalam makanan dan belum dapat meluangkan waktu untuk berolahraga. Masih 50% menuju 4 sehat 5 sempurna dan 50%-nya itu masih nggak teratur. Aku nggak teratur sendiri, nggak teratur banget gitu. Terus kalau 4 sehat 5 sempurna, karena aku udah nggak teratur, tapi aku kalau makan mengusahakan untuk cukup terpenuhi lah 4 sehat 5 sempurna itu. Baru semester 3 loh, tapi kayak udah ngerasa tugas atau yang dikerjain tuh banyak banget. Jadi susah banget buat nyari waktu untuk olahraga. Saya setiap pagi suka jalan keliling perumahan saya setiap habis subuh, 30 menitan. Pemberitaan terkait kasus kesehatan yang menyerang masyarakat, khususnya mahasiswa, terasa sangat dekat bagi kita. Ancaman penyakit yang sewaktu-waktu dapat menyerang seringkali terlupakan dan tersepelekan. Mengutip berita Kompas TV 19 Desember 2022 lalu, seorang mahasiswa UNES meninggal dunia di kosannya. Kabarnya, korban sering begadang dan makan tak teratur. Sebelum meninggal pun, korban sempat mengeluhkan sakit perut hingga muntah darah. Cukup prihatin sih ya, kayak sebenarnya tingkat kesehatan tubuh manusia kan beda-beda juga gitu. Kayak kita tuh harus kenal juga batasan tubuh kita itu kayak gimana. Kapan kita harus makan, kapan kita emang harus olahraga, kapan juga kita harus istirahat. Intinya pahami diri sendiri biar kita juga melaksanakan aktivitas yang lain tuh dengan lancar. Sebenarnya mereka peduli sama kesehatannya, tapi karena kebawa stres atau mungkin pikiran-pikiran lain yang bikin itunya jadi tersingkirkan gitu kan. Karena dia nggak bisa sendiri untuk mengurusi dirinya sendiri, dia perlu teman sih. Jadi menurutku perlu lingkungan yang suportif aja sih kalau dia kondisinya lagi kayak gitu. Tentu sebagai mahasiswa tuh harus bisa mengatur waktu kita untuk tidur yang teratur gitu. Soalnya tidur juga penting untuk otak kita sih gitu. Jadi tanggapan saya tuh ya kalau misal sampai segitunya untuk bisa survive di sini ya menurut saya itu agak keterlaluan. Agar menjadi pribadi yang sehat jiwa dan raga, kita dapat memulainya dari kegiatan sehari-hari, seperti waktu tidur yang cukup, menjaga jadwal makan bernutrisi, olahraga minimal 30 menit sehari, serta memastikan tubuh selalu terhidrasi. Dibikin jadwal bagaimana aktivitas dan rutinitas itu dilaksanakan. Jadi manajemen waktu itu yang paling penting sih. Harus minum air putih aja. Yang penting kalian minum air putih, insya Allah aman deh. Selain itu, faktor pikiran menjadi fokus yang tak boleh terlupakan. Usahakan untuk dapat mengelola stres dengan baik, seperti rekreasi, melakukan hobi, meditasi, berinteraksi dengan orang terdekat, dan segala hal yang dapat menyenangi diri sendiri. Baik Sobat Visip, dengan adanya kesadaran tentang kesehatan tubuh, kita dapat menciptakan pola dan gaya hidup sehat yang tentunya akan semakin meningkatkan produktivitas kita. Saya,
Nur Farihadanti melaporkan untuk Visip on this week. Sobat Visip, sudah sewajarnya kita selalu menjaga kesehatan. Walaupun Sobat Visip memiliki banyak tugas, Sobat Visip perlu untuk memiliki manajemen waktu yang baik dan sebisa mungkin menghindari keseringan begadang. Betul sekali Indah, karena mulailah kita mencegah daripada mengobati ya Sobat Visip. Mulai dari sekarang, yuk kita jaga kesehatan dan kurangi begadang ya.